teman-teman yang datang ke TPS itu sekarang seperti ditembak. Hai sahabat pemilih, ketemu lagi dengan saya John Darmawan di acara kita Ngopi Bareng Pemilih, Ngobrol Pemilu Bareng Pemilih. Teman ngopi saya hari ini adalah seorang tokoh di Bali yang pengalaman tentang kepemiluannya di atas rata-rata lah. Kalau kita bicara tentang beliau ini, sejak pertama kali saya jumpa itu sudah ada di dalam proses kepemiluan. Setelah kita telisiki juga hampir 20 tahun beliau mengabdikan dirinya terhadap proses kepemiluan dan demokrasi di Indonesia. Nah, ngopi bareng kita hari ini, sekarang ini narasumbernya sangat kompeten. Beliau adalah seorang ketua KPU Provinsi Bali, nama lengkap beliau Dewa Agung Gede Ledartawan. Saya sapa langsung saja. Saya memanggil beliau biasanya Pak Ketua atau biasanya Bligong, kan begitu. Kalau Bligong kan kesannya muda, walaupun kita memaksakan diri untuk tampil muda sebenarnya, kan begitu Bligong. Saya bisa muda, bisa iya, tua, tergantung kondisi. Ya. Kalau bergabung dengan kaum milenial pasti saya ya tidak baby boomer lah. Gitu. Ya, saya sebenarnya meniru penampilan beliau. Kadang-kadang saya ketika ingin tua, saya lihat beliau. Kalau saya ingin muda, saya juga lihat beliau juga, kan begitu. Jadi kita balance. Tapi posisi kita sekarang kita agak serius tapi santai nih Bligong ya. Yang pertama, Bligong kan tahu nih kita dalam proses masa pandemi, terus pilkada juga yang pertama jadi enggak, akhirnya jadinya 9 Desember. Menurut Bligong dalam proses kita sudah berjalan di tahapan sekarang sudah mau proses coklit akan selesai dan masukkan pencalonan. Pengamatan Bligong secara pribadi berdasarkan pengalaman kita, perbedaan antara kondisi kita bekerja di kondisi pandemi dan tidak pandemi itu seperti apa sih, Bligong? Silakan. Ya, jadi begini ya. Jadi saya khususnya sudah mengikuti pemilu di Indonesia setelah reformasi itu sampai sekarang udah nggak pernah berhenti itu pemiluan. Jadi benar kan? Saya tahu persis bagaimana kondisi-kondisi yang ada, mulai dari tingkat TPS, kemudian di BPK, di Bawaslu pun, karena saya pernah di Bawaslu, bagaimana kondisi-kondisi itu termasuk di KPU. Nah, saya sangat exciting karena kita sebenarnya pelaku sejarah yang berbeda ini. Ya. Dan ini akan kita tuturkan kepada para anak cucu kita bahwa kita pernah melakukan kegiatan pemilu di masa pandemi. Jadi memang saya pribadi di KPU Provinsi Bali itu sudah dari awal sudah memperkirakan akan Desember ini, karena ini adalah sebuah hajatan yang wajib hukumnya 5 tahun sekali diselenggarakan dalam rangka untuk menjaga rutinitas demokrasi dan pergantian kepemimpinan secara damai. Ada beberapa hal yang menyebabkan saya sangat tertarik dengan apa yang akan terjadi ini adalah akan ada perubahan yang mendasar. Yeah. Orang ke TPS sudah mulai dari rumah udah berbeda ini. Okay. Ya. Yeah. Jadi kalau di KPU ada 9 dasar pokok yang akan berubah, di mana KPU sudah memulai dengan pertama hasil koordinasi dengan DPR itu sudah dirubah. Jumlah pemilih di TPS yang dulunya 800 jadi 500. Oh, berubah ya, jadi kecil ya. Karena alasannya apa kira-kira? Alasannya adalah supaya mereka ada penjarangan di situ. Okay. Ya, dan waktu kita cukup untuk melakukan itu, ya, karena kalau 800 terlalu banyak dan menyebabkan social distancing dan physical distancing agak susah kita lakukan. Okay. Nah, ini pertama, dan tentu ini menguras energi anggaran, ya, karena betul. di situ pun akan jumlah TPS membengkak. Namun Menteri Keuangan sudah mengiyakan, pemerintah sudah mengiyakan bahwa seluruh dana akibat penambahan jumlah TPS itu ditanggung pemerintah. Berarti anggaran sudah nggak ada masalah, sudah ya? Sudah masalah. Jadi teman-teman sudah bisa melakukannya dengan baik. Itu yang pertama berarti dari 800 menjadi 500. Ya. Oke, yang kedua. Setelah 800 lagi 500, kita juga menginginkan pola social distancing dan physical distancing yang agak optimal. Dengan cara apa? Kita mencoba untuk memberikan himbauan untuk mengatur kembali
kedatangan orang ke TPS. Kalau Oke. dulu kan mau jam berapa ya sudah lah. Ya. Kalau sekarang kita himbau. Biasanya numpuk nih sekitar jam Ya, 8 jam sampai jam 8, 10 ya. kan begitu. Ya, jadi sekarang kita atur mungkin nanti sebelum pelaksanaannya, KPPS akan berkoordinasi dengan klien-klien gitu supaya diatur warganya ini duluan, ini belakang dengan mengubah formulir C6-nya mengisi waktu di dalamnya. Kayak undangan kawinan berarti ya. Jadi Gitu udah, ya. udah harus pasti ya berapa. Tetapi ini juga tidak memasung hak masyarakat. Jadi kalaupun memang nggak bisa di jam itu boleh lah. Yang penting jangan lewat jam 1. Karena jam 1 ini adalah proses terakhir di mana pendaftaran di TPS berlangsung. Karena setelah jam 1 kalaupun memang masih ada yang sudah mendaftar jam 1 ini akan dilayani sampai selesai. Apa yang tetap di bawah itu Ya. C6 tetap di bawah ya? Ya, Jadi nggak usah pakai kalau kita kawinan kan bawa undangan nih. Ya. Kalau kita ke TPS bawa Ya, C6 kan gitu ya. C6. Dan Oke. yang berubah adalah Apa? selain C6 harus pakai masker, Pak. Nah, kita Jadi- sekarang nggak pakai masker nih, nggak apa ya? Karena kita sudah pakai face shield Oke. ya, karena kita tidak berkerumun di tempat Ya, yang betul, banyak. betul. Tetapi begitu nanti datang ke TPS, wajib menggunakan masker karena anjuran pemerintah dan juga peraturan Menteri Kesehatan menyarankan kepada masyarakat begitu keluar rumah pakai masker. Pakai masker. Ya, Oke. pakai masker kita ini. Setelah itu baru 3 yang berubah. Ya, berarti yang Ya. kedua tadi datang ke TPS sesuai dengan Ya, jadwal waktunya. ya, diharapkan, kan? dihimbau. Himbau. Yang ketiga kita pakai masker. Yang keempat teman-teman yang datang ke TPS itu sekarang seperti ditembak gitu ya. Ada termogan di sana. Tembaknya betul, bukan betul, tembak betul. untuk membunuh, Ya. tapi untuk mengukur suhu. Oke. Suhu badannya ya. Berapa sih standar minimal yang ditetapkan Ya, dalam jadi proses kita ini? kalau suhu badannya itu di bawah 37,3, Ya. maka dia akan diarahkan untuk menuju ke tempat penunggu. Oh, Ya. berarti TPS biasa ya, Ya, dalam boleh. artian Tetapi seperti ya, yang tetapi kalau misalnya dia lebih dari 37,3, maka akan bypass dia. Akan ada petugas KPPS yang akan mengantarkan ke bilik yang berada di luar TPS yang ada. Tapi dalam satu Ya, area. masih dalam satu area. Akan diarahkan dan langsung mencoblos. Oke. Ya, surat suaranya akan dimasukkan seperti biasa dan ini harus cepat prosesnya. Ya, mereka dibantu sehingga tidak ngumpul dengan teman-teman kita yang sehat. Iya. Ya. Nah, setelah itu sudah berubah lagi. Itu yang Suhu, keempat ya, cek suhu, tembak gitu kan. Boleh di jidat, boleh di tangan Ya, kan? boleh di di tangan mana lah saja. karena hampir sama, paling selisihnya 0,2 atau Oke. 0,3 derajat. Saya Ya. pikir itu. Dan selanjutnya adalah pada saat teman-teman itu melakukan masuk ke TPS itu melakukan sebelum melakukan pencoblosan, maka diberikan sarung tangan masing-masing. Kayak sarung tangan Ya, juga sarung nih. tangan plastik. Disiapkan atau bawa sendiri? Oh, disiapkan. Kalau yang itu disiapkan, ya. Mantap. Masing-masing disiapkan. Kami sudah tahu bagaimana jenis-jenis sarung Berarti tangannya. kalau ada jumlah pemilih 500, sarung tangannya 500? Ya 500 pasang. Ya. Berarti Sesuai dengan jumlah pemilih. Ya. Itu ya, Anda sudah disiapkan, jadi nggak usah khawatir. Ya, jadi kita siapkan supaya apa? Supaya nggak bersentuhan dengan barang-barang langsung dengan barang-barang yang ada di sekitar TPS. Ya, kalaupun misalnya ada paku yang kita pakai nyoblos itu yang pakai nyoblos itu tidak bersentuhan langsung dengan kulit. Masih pakai paku, Pak? Ya, masih pakai paku. Ya, dan kemudian yang lain lagi adalah seluruh yang ada di TPS itu disterilisasi, termasuk pakunya. Termasuk pakunya Ya, juga? pakunya ini akan disterilisasi. Ya, disinfektan secara berkala. Oh. Ya, misalnya 100 orang atau 50 orang udah masuk Berarti ada proses break dulu ya? Ya, selama proses kan bisa berjalan. dilakukan. Jadi kadang-kadang kan pemilih nggak terlalu banyak ya, pada saat itulah KPPS di ini. Kemudian yang terakhir, sebelum kita keluar, ya biasa kan kalau setelah mencoblos memasukkan surat suara kan celup tinta. Oh, yang celup tinta, cinta biru itu yang kita tinta, biasa di situ selfie kan, gitu kan. Celup tinta sekarang tidak boleh dicelup, tetapi akan dilakukan dropping, ditetes. Kenapa gitu? Kenapa? Karena kita tidak ingin warga itu dengan membuka sarung tangannya kemudian mencelup. Ini di sini kan ada mikroba. Kita tidak ingin virus ini juga menyebar. Ya, walaupun sampai sekarang banyak masukan dari gugus tugas bahwa itu tinta itu tidak merupakan media yang bagus untuk penyebarannya. Nah, dan yang pasti karena kita yang terakhir sekali ini bahwa seluruh penyelenggara yang ada di TPS
begitu juga apa yang ada alat-alat yang ada di TPS itu adalah anti COVID. Artinya KPPS-nya tidak boleh ada yang potensi ada COVID-nya, sakit gitu ya, sakit dalam ini, apalagi tempatnya. Jadi semua ruangan itu disinfektan, ya. Jadi disteril juga, ya, sehingga memastikan bahwa seluruh penyelenggara dan peralatannya yang ada di situ juga steril. Berarti KPU dalam hal ini berserta jajaran dalam proses melaksanakan pilkada itu sudah siap benar ya? Oh, sudah siap, dan kami sudah siap karena apa? Karena petugas KPPS juga harus sudah siap. Siap kenapa? Karena mereka harus mau di tes rapid. Ya, semua harus negatif ataupun non reaktif tes COVID-nya. Ya, karena apa? Karena kita tidak ingin membuat klaster, kita tidak ingin teman-teman di rumah ini yang akan ke TPS itu terpapar COVID di tempat pemungutan suara. Jadi kita pastikan nanti bahwa di TPS itu adalah TPS bebas COVID. Jadi aman, ya. Jangan takut lagi, jangan ragu lagi untuk datang 9 Desember. Jadi nggak boleh ragu-ragu ya, karena alasan aduh musim COVID ini, musim pandemi, nanti datang ke TPS ntar ketularan, kan nggak begitu. Karena sudah tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Bligong, itu sudah menyiapkan dalam proses KPU, sudah menyiapkan apa sih yang menjadi langkah-langkah, akan menjadi protokoler kita. Satu dari posisi penyelenggaranya, yang kedua dari sisi kesiapan tempatnya, dan yang ketiga adalah dalam posisi bagaimana pengaturan di TPS sehingga membuat rasa nyaman di penyelenggara, nyaman juga di pemilih. Iya, gitu. Karena kita juga nggak ingin kita terpapar. Ya. Nah, penyelenggaranya dulu, kalau penyelenggaranya udah sehat dan nggak mungkin menularkan, ya tentu teman-teman yang akan memilih akan dengan beramai-ramai datang. Dan ini kesempatan, ya, bagi warga untuk datang ke TPS. Karena apa? Saat ini kesempatan kita memilih kandidat yang mampu menyelesaikan masalah-masalah di pasca COVID ini. Betul. Kalau justru nggak datang, nanti kalau yang baik-baik nggak datang, jadi pemimpin yang jelek yang kita ketemu. Ya. Itu kan kita bicara target nih, target partisipasi pemilih KPU Bali beserta seluruh kabupaten kota pelaksana pilkada, kan targetnya lebih tinggi nih ya, 85%. Kira-kira yakin nggak Pak Ketua nih? Kalau kami selalu yakin, ya. Begitu target itu kita pancangkan, itu nggak boleh mundur. Ya. Nah, bagaimana cara untuk begitu kita sudah lakukan. Mulai dari pemutahiran data pemilih kita baguskan, ya. Yang sudah meninggal jangan dibawa ke TPS lagi, biarkan di room dulu aja. Itu biar R3 ya. Jadi jangan lagi di TPS. Nah, ini kita coret-coret, bahkan penduduk siluman yang hanya pada saat pilkada, kalau tidak ditemuin pada saat coklat, kita coret. Kita coret semua sehingga rapi, dengan ini rapi. Dengan teman-teman yang memang punya hak itu didata betul, karena masih beberapa ada yang belum rekaman, ya. Maka itu kita akan berikan Dukcapil untuk merekam, dan pada saatnya Dukcapil harus 12 jam ya. 12 jam. Ya, dari jam 8 pagi jam 7 pagi mereka harus standby dalam proses. Dalam proses nanti kalau pas hari H ada orang yang kehilangan KTP misalnya, atau yang berusia 17 tahun, persis berusia 17 tahun pada saat itu harus dicetakkan KTP. Karena tidak ada suket sekarang. Suket sudah tidak ada, maka itu semua ini sudah kita data. Kemudian kita sosialisasi dengan baik, kita mengajak kaum milenial untuk bersosialisasi dengan baik, kita mengajak calon untuk bersosialisasi dengan baik, partai politik juga bersosialisasi dengan baik. Kita yakin 85% itu Bali, yang sudah sampai kemarin 82% ya. Ya, saya pikir bisa. Ini menjadi tekad ya sebenarnya, tekad dari penyelenggara KPU dan juga tekad dari pemilih sendiri untuk membangun demokrasi di Bali ini, kan begitu. Ya. Karena ini saat-saat yang sangat bagus untuk kita betul-betul menyalurkan pilihan kita yang tepat. Jangan salah nih saat ini milih nih. Nanti setelah pemilihan ini kemudian COVID-nya berhenti, lambat lagi peningkatan ekonomi kita. Kalau yang tidak bagus misalnya terpilih karena teman-teman yang bagus-bagus ini nggak mau menyalurkan pilihannya, maka saya mengajak sobat muda dan juga seluruh masyarakat pemilih di Bali hadir ke TPS, karena saat ini coblosan Anda menentukan perbaikan masa depan masyarakat kita di 6 kabupaten kota ini akan lebih baik nanti setelah COVID. Iya, karena saya pernah baca quote yang menarik bahwa buta terburuk itu adalah buta politik. Ya kan? Itu saya rasa sangat-sangat mengena buat kita semua. Karena apa?
dalam proses demokrasi dan kepemiluan kita akan memilih pemimpin ketika kita cuek atau antipati terhadap proses kepemiluan, dalam proses pembentukan regulasi-regulasi berikutnya kita juga tidak akan diikut sertakan, kan gitu? Iya betul, ya makanya dengan menganut sistem demokrasi ini betul-betul aktivitas daripada warga ini yang care terhadap kepemiluan ini akan menentukan bangsa ini. Kalau yang bagus-bagus semua concern ke kepemiluan, maka baguslah negara kita. Tapi yang bagus-bagus ini seperti teman-teman di rumah ini tidak hadir ke TPS, maka yang jelek yang nanti muncul karena dia menang melawan yang bagus. Saya pikir itu. Ya, jadi ini tanggung jawab kita bersama ya. Ya betul. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Ini ada masukan dari masyarakat juga dalam proses kita masuk baru. Dari Kartiani, ini masih tanyanya sih terkait proses masker nih, ya kan, masker. Memang kita wajibkan masker untuk hadir ke TPS. Bagaimana kalau lupa gitu? Ya. Kalau lupa datang ke TPS, kira-kira ditolak apa enggak sih? Disuruh pulang atau bagaimana? Ya, jadi jangan khawatir Pak John ya. Jadi pada saatnya kita akan siapkan ya. Artinya begini, Undang-Undang Kesehatan sudah mengharuskan teman-teman ini ya. Tetapi kami juga dari KPU pada masa sosialisasi ini kayak saya sampaikan bahwa supaya kabupaten kota ini menyebarkan masker. Ya, gitu, lagi yang nggak punya juga kita akan support. Nah nanti pada saat di TPS nanti jika ada memang kelupaan, jadi memang betul tidak sengaja lupa karena kita baru memulai new normal ini kan, kadang-kadang nggak pakai masker, nanti di TPS akan kita siapkan 2 box. Ya, kita siapkan masker medis 2 box yang nanti akan dipakai hanya untuk yang lupa bawa. Tapi jangan sampai baru di sana dimasukkan gitu ya, nanti kekurangan juga. Nanti kekurangan juga, jadi sengaja nih. Aduh, masker kurang di rumah, sengaja nggak bawa masker, kan jangan begitu yang kami pakai adalah masker sekali pakai, sehingga nggak mungkin bisa dipakai lagi. 4 jam itu mestinya sudah selesai. Ya. Berarti ya memang dalam proses safety kita di TPS, safety pemilih, safety penyelenggara ya memang dari awal kita sudah siapkan. Kita antisipasi. Nah, Pak Ketua, dari proses kita, dari proses kita sekarang dalam proses coklit, terus masuk ke proses pencalonan nanti di bulan Agustus, nanti proses kampanye, nanti proses pemungutan suara dan proses rekapitulasi, pelibatan masyarakat ini bagaimana nih Pak Ketua? Karena apa? Kan kalau kita punya nih, tidak boleh melibatkan orang banyak. Itu gimana kira-kira? Ya, jadi memang di di PKPU 6 ya, itu sudah dijelaskan seberapa jauh kita melibatkan orang-orang. Ya, mulai lagi dari coklit ya, kita mengikut sertakan masyarakat dalam konteks juga harus membatasi dalam konteks social distancing dan physical distancing ya. Kemudian nanti pada saat mulai sosialisasi kita arahkan ke metode-metode yang baru lagi sekarang, tidak melibatkan orang secara langsung dalam jumlah banyak ya. Pertemuan tatap muka dikurangi ya. Tatap muka dikurangi, kita menggunakan daring juga ya. Hanya bagian-bagian teknis yang betul mengharuskan mereka hadir kita lakukan. Dan kemudian yang berikutnya adalah pada saat pencalonan ya. Pada saat mengantar calon ini pun nggak kita benarkan untuk berbanyak-banyak gitu. Nggak boleh rame-rame bawa ganjur gitu lagi, bawa gong, bawa barong gitu. Jangan euforianya dulu sekarang, karena euforia itu nantilah ya. Sekarang tetapi tidak merubah inti dari demokrasi itu sendiri. Mereka datang, kemudian hanya beberapa orang saja ya, pasangan calon dan penghubungnya yang kita kenal LO itu datang, kemudian nanti yang lainnya itu nonton di rumah. Kita akan live streaming, kita akan siarkan langsung, apakah itu lewat media sosial, Zoom atau gitu media sosial atau juga dengan YouTube kita lakukan, sehingga masyarakat bisa melihat KPU tidak tertutup, tetapi transparan dalam prosesnya, termasuk nanti pada saat kampanye pun kita membatasi untuk melakukan kampanye rapat umum ya, tidak ada lagi yang berbanyak-banyak di lapangan motor gitu. Kalau saya yang suka touring itu susah. Ya jangan dulu lah ya. Tunggu dulu vaksinnya. Nanti kalau sudah ada vaksinnya silakanlah ya, mau kemana, apalagi kalau itu nanti seperti flu biasa misalnya sudah silakan. Tetapi sekali lagi kita tidak boleh mengurangi kualitas dari penyelenggaraan pemilu ini ya. Kita mencoba untuk mengurangi yang seperti itu, tapi memperbanyak yang digital. Misalnya akan kita perbanyak debatnya ya, yang rencananya satu kali kita jadikan 3 kali gitu, sehingga masyarakat bisa tahu siapa kandidatnya
Ya, seberapa proses jauh pengenalan proses ya, ya, proses pengenalan, kepengetahuannya juga, Ya, kemampuan di situ dinilai. kemampuannya. Dan bahkan KPU Bali mencoba untuk memfasilitasi dalam bentuk lain. Misalnya jika dimungkinkan bukan lagi menggunakan baliho. Ya. Ya, karena baliho ini luar biasa, akan sangat-sangat susah. Karena juga ada peraturan gubernur juga ya, Ya, terkait karena sampah plastik ya. Ya, kita sudah punya pergub tentang penimbunan sampah plastik ini. Ya, kalau itu bisa dikurangi, ya, karena selama ini kan masalah yang banyak. Betul. Ya. Karena kotor Tentang juga pemasangan, kan. kotor juga. Nanti yang naik motor kena timpa Ya, karena musim hujan ya, juga itu. Desember nanti Ya. kan. Ya. Dari 9 kali kami sosialisasi, kaum muda ini meminta supaya jangan ada baliho. Lebih baik dibuatkan semacam film pendek. Ya, yang film pendek ini yang kita buatkan masing-masing kandidat, siapa dia, anaknya bagaimana, keluarganya bagaimana, prestasinya apa yang sudah dia lakukan untuk bangsa dan negara ini. Saya yakin ini akan menjadi pilihan nanti kita ke depan dalam rangka berdemokrasi ini, sehingga mereka sendiri bisa tahu di handphonenya, oh ini ada misalnya ada linknya muncul, di misalnya ada SMS blast atau WA di blast semua yang ada di wilayah ini tahu. Oh, calonnya ini sekarang nomor urut 1, ini nomor urut 2, ini begini. Itu akan lebih mendewasakan dalam rangka teman-teman kita memilih. Nah, itu termasuk nanti rekapitulasi. Ya, setelah itu rekap pun nanti tidak boleh lagi banyak-banyak masa datang ke situ. Tapi proses pengawasan rekapitulasi bisa diikuti ya? Kita bisa lakukan dan itu akan di-live-kan. Ya, di streaming, di semua, bahkan kalau mungkin ada televisi yang mau nyiarkan langsung, silakan saja. Kita terbuka, kita tidak akan, bahkan metode rekapnya pun Bali mengusulkan menjadi salah satu pilot project untuk elektronik rekap. Nah, elektronik rekap itu seperti apa sih? Bayangannya kira-kira gimana nih? Ya, elektronik rekap itu adalah bagaimana caranya kita melakukan rekap secara elektronik. Nanti model C yang besar, C plano yang besar itu difoto, kemudian foto inilah dijadikan dasar untuk melakukan rekap. Jadi tidak ada lagi kesalahan penulisan model C yang banyak karena rangkapannya banyak, yang 16, yang 15. Karena salah tulis kan nanti mau. Sehingga dengan foto ini kita share kepada saksi, share juga kepada Bawaslu, ya. Dan mereka juga bisa memfoto kan? Oh, silahkan. Berarti ada metode sanding nanti. Ya, nanti kita lakukan sehingga diharapkan tidak berkumpul banyak di kecamatan, langsung aja di KPU. Ya, kita undang beberapa masing-masing ini desa per TPS yang ada, kita lakukan pleno, kita tetapkan hasilnya. Saya pikir itu pun akan disiarkan langsung. Mantap. Tidak ada yang kita tutup-tutupi. Ini ada pertanyaan nih dari Bu Puspa di Sanur terkait proses pelaksanaan hari pemungutan suara di tanggal 9 Desember. KPU Bali yakin banget nggak sih bahwa nanti kondisi kita di TPS ini akan aman-aman saja? Karena terus terang saya sampai sekarang nggak yakin untuk datang ke TPS karena saya masih dalam proses ini posisinya posisi COVID ini masih naik turun nih gitu. Apakah ada kemungkinan ditunda lagi apa enggak? Gitu? Ya, jadi kalau menurut saya itu kita situasional sekarang kan sudah mulai menurun nih. Ya, mudah-mudahan saja betul. Ya, yang terpenting yang pertama dulu sekarang kita merubah kebiasaan kita dulu. Ya, jangan berkumpul-kumpul banyak, keluar yang tidak mestinya. New normal dulu, ya. Lakukan new normal, olahraga yang teratur, makanannya yang bergizi gitu. Sehingga betul kita mampu menjaga agar virus ini tidak menyebar banyak. Hanya kita yang bisa melawan virus itu kan. Dan ingat masker ya. Dan tetapi kalau ingat masker jangan juga lupa dengan helmnya. Kadang-kadang ini maskernya ingat, helmnya nggak ingat, kecelakaan beda lagi. Beda lagi. Nah, itu sudah kita harus kondisikan mulai sekarang. Kalau itu kita lakukan benar-benar dan sesuai dengan protokol kesehatan, saya yakinkan 9 Desember pasti ada pemilihan itu. Semoga semua Jadi kalau itu sudah dilakukan dan kita semua sehat pada saat itu maka akan. Tetapi apabila nanti situasi gawat ini misalnya, gawat sekali, ya saya juga tidak ingin seperti itu. KPU masih diberikan kesempatan untuk melakukan penundaan. Masih ada proses penundaan ya? Masih boleh karena sekarang Perpu 2 2020 itu sudah mengatur tentang itu. Tetapi saya
saya kok optimis gitu deh. Masyarakat Bali sekarang ya dengan sudah saya lihat hampir sudah 90%-an lah. Kalau saya ke Jembrana sudah pakai masker. Minimal sudah pakai masker. Jaga jaraknya juga sudah mulai dilakukan dan sudah semua care terhadap lingkungannya. Nah, saya yakin dan percaya apalagi masyarakat Bali yang sudah taat dengan agamanya, bersembahyang itu vibrasinya akan jauh lebih bagus. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi. 9 Desember kita melakukan pilkada serentak dan kita yakin tanggal 17 Februari nanti kita punya pemimpin yang akan memimpin di periode berikutnya. Stungkaro, semoga semua sehat. Sekali lagi bahwa proses pemilu, proses pilkada itu menjadi tanggung jawab penyelenggara dan juga menjadi tanggung jawab bersama dari para pemilih juga sekalian. Dan tentu saja ketika kita berada dalam posisi masa pandemi kita kali ini, proses penguatan diri sendiri dan proses menjaga kesehatan itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah. Kenapa bisa begini? Semua diawali dari proses kita, bagaimana kita menjaga diri sendiri, sehingga proses tahapan-tahapan pemilu tadi yang seperti disampaikan Pak Ketua dengan keyakinan tetap akan dilaksanakan 9 Desember itu pasti akan terjadi. Kita akan melaksanakan proses demokrasi dan itu juga proses pembuktian kita kepada negara lain kan. Orang lain bisa, Korsel bisa, semua beberapa negara sudah melakukan, kenapa kita enggak? Padahal itu pada saat puncak-puncak pandemi. Kita yakin kita bisa. Nah, itu seperti itulah proses kita. Jadi sahabat-sahabat pemilih harus paham bagaimana proses perbedaan kita ketika kita melaksanakan pemilu di 2019, kita melaksanakan pilgub di 2018, dan ketika kita melakukan proses pilkada di 6 kabupaten kota di Denpasar, Badung, Tabanan, Jembrana, Bangli, dan Karangasem di masa pandemi saat ini. Apa yang teman-teman pemilih, sahabat-sahabat pemilih harus persiapkan diri? Yang tentu saja yang pertama tadi seperti Pak Ketua sampaikan, 1, jaga kesehatan. Yang kedua, taati protokol COVID yang ada, masker ya tentu paling minimal saja, masker, jaga jarak, dan bagaimana kita mengolah tubuh untuk selalu senantiasa sehat. Pak Ketua mungkin closing statement-nya lah, ajakan atau seperti apa himbauan kepada sahabat-sahabat pemilih yang menonton channel YouTube kita. Kalau kita yang kemarin yang podcast yang pertama viewernya lumayan, kira-kira sekarang dengan kehadiran Pak Ketua viewernya saya yakin langsung naik 3 kali lipat lah dalam waktu 3 hari kan seperti itu. Dengan dibantu di-share kan programnya. Silakan. Ya, baik. Jadi kepada seluruh pemilih yang ada, masyarakat di Provinsi Bali di 6 kabupaten kota penyelenggara yang akan Pilkada Serentak 2020, saya harap yang pertama tentu mari kita jaga kesehatan dulu semua, ya. Kemudian enggak usah khawatir, TPS kita itu adalah bebas COVID, TPS, ya. Dan saatnya sekarang lah, ya, seluruh pemilih hadir ke TPS. Jika ingin menghasilkan pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah pasca COVID ini dengan baik, karena satu suara Anda menentukan bagaimana kelanjutan kita dalam rangka menyelesaikan COVID ini ke depan. Ingat, hadir ke TPS 9 Desember 2020 pukul 7 pagi sampai 13 siang. Jangan lupa pakai masker. Wes, mantap. Saya pikir itu Pak John. Terima kasih Pak Ketua. Jadi tanggal berapa lagi? Tolong diulang lagi. Kadang-kadang kita sempat lupa nih. Tanggal berapa? 9 Desember 2020. 9 Desember 2020. Jangan lupa pakai masker. Pakai masker. Tapi datang ke TPS. Iya, datang ke TPS. Oke, sahabat pemilih, itulah bincang-bincang kita. Tapi sekali lagi saya ingin juga mengajak sahabat pemilih untuk membantu kami menyebarkan informasi tentang apa yang kami bincangkan, Kompi Bareng kami pada hari ini kepada rekan-rekan, sahabat maupun teman-teman yang ada di media sosial masing-masing dengan cara melakukan proses share. Kami melakukan proses podcast ini, kami sudah tayangkan di YouTube kami. Nah, ini channel YouTube-nya. Sekali lagi kami ingatkan, ini channel YouTube kami. Nanti silakan di-subscribe, dibunyikan loncengnya biar bunyi klonceng kan begitu. Oh, berarti ada berita baru dari KPU. Atau dengan yang paling gaul ya dengan IG kami. IG kami juga senantiasa ada updating terkait proses kepemiluan dan pelaksanaan pilkada dan demokrasi. Dan juga ada sebelah sini. Nah, sebelah sini ada Facebook kami. Nah, ini bisa juga dicek, cek and recheck lah. Tolong juga kami juga diingatkan dari media-media sosial yang kami miliki ini apa yang menjadi masukan dari sahabat-sahabat pemilih. Dan juga terkait konten kita podcast juga kalau bisa
tolong diusulkan untuk proses podcast berikutnya apa sih temanya, biar kita yang sahabat-sahabat pemilih yang ingin sahabat pemilih ketahui bisa kita share bersama-sama dalam proses kita berdiskusi secara virtual seperti ini. Nah demikian Pak Ketua dan saya John Darmawan dalam proses ngopi bareng pemilih, ngobrol pemilu bareng pemilih. Hari ini banyak masukan, banyak informasi yang kami bisa sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu dalam podcast-podcast berikutnya. Terima kasih. Salam sehat semuanya.